Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dengan nomor stambuk A401202007. Saya merupakan kelas E dari kelompok 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan senilai dengan menggunakan alat peraga. Baik, adapun alat dan bahannya yaitu pertama pensil, kedua spidol, ketiga mistar, keempat kertas tempel, kelima karton. Langsung saja, di sini ada soal 3/4 tambah 1/4. Nah, kita misalkan di sini karton yang berbentuk L ini kita misalkan 3/4. Kita taruh seperti ini. Nah, untuk 1/4-nya kita misalkan karton yang berbentuk kotak, kemudian kita satukan. Nah, hasilnya adalah dengan 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa hasilnya mendapatkan 1. Kita langsung saja, di sini soalnya itu tadi 3/4 tambah 1/4. Karena pemilangnya di atasnya ini 3/4 tambah 1/4 ini berbeda, maka kita akan hasilnya seperti ini, 3 tambah 1. Dan ketika penyebutnya sama, maka yang di bawahnya ini sama juga, seperti ini. Nah, kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian 4-nya ini kita tarik ke bawah, seperti ini. 4 bagi 4 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Halo semua, jika di video sebelumnya kita sudah melihat saudara Yanti telah menjelaskan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, di sini saya Catherine Valencia Winono dengan nomor stambuk A401201181 ingin mencoba menjelaskan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu 1/2 ditambah 1/3. Saya sudah mempunyai kertas yang sudah saya bagi 2 dan yang sudah saya bagi 3. Kita akan mengarsirnya dengan menggunakan kertas berwarna hitam. Kertas berwarna hitam ini menandakan bagian yang diarsir. Untuk menyelesaikan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mengalihkan penyebut yang sudah ada, yaitu 2 dikali dengan 3. Karena 1/2 ditambah 1/3, penyebutnya yaitu 2 dan 3. Maka dari itu kita kalikan 2 dikali 3, yaitu hasilnya 6. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari pecahan senilai, di sini dibutuhkan pecahan senilai untuk mendapatkan hasil tersebut. Jadi, kita harus menentukan dulu pecahan senilai dari 1/2 yang penyebutnya 6. Jadi, pecahan 1/2 dengan penyebutnya 6 senilai yaitu 3/6. Kita akan mengarsirnya dengan menggunakan kertas hitam. Setelah itu, kita kan sudah mendapatkan pecahan senilai dari 1/2, yaitu 3/6. Kita akan mencari pecahan senilai dari 1/3 yang penyebutnya 6. Pecahan 1/3 yang senilai dengan 1/6 dengan pecahan yang penyebutnya 6 yaitu 2/6. Kita tambahkan dengan mengarsirnya dengan menggunakan kertas hitam.
Sekarang untuk mendapatkan jawabannya, kita tinggal menjumlahkan atau menghitung kertas yang diarsir ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1/2 ditambah 1/3 hasilnya adalah 5/6. Karena jika sudah disamakan penyebutnya, maka 1/2 senilai dengan 3/6 dan 1/3 senilai dengan 2/6. Maka dari itu hasilnya yaitu adalah 5/6. Maka 1/2 ditambah 1/3 hasilnya adalah 5/6. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pecahan 1/3 yang senilai dengan 1/6 dengan pecahan yang penyebutnya 6 yaitu 2/6. Kita tambahkan dengan mengarsirnya dengan menggunakan kertas hitam. Sekarang untuk mendapatkan jawabannya, kita tinggal menjumlahkan atau menghitung kertas yang diarsir ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1/2 ditambah 1/3 hasilnya adalah 5/6. Karena jika sudah disamakan penyebutnya, maka 1/2 senilai dengan 3/6 dan 1/3 senilai dengan 2/6. Maka dari itu hasilnya yaitu adalah 5/6. Maka 1/2 ditambah 1/3 hasilnya adalah 5/6. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pengurangan pecahan dengan menggunakan alat peraga. Jadi di sini kita akan menulis angka 3/4 dikurang 1/4. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan 3 buah kertas, yang dimana kertas itu berbentuk bulat. Kertas ini kita bagi menjadi 4 bagian atau kita garis seperti ini agar terlihat menjadi 4 bagian. Nah, jadi langsung saja, karena penyebutnya sama-sama 4, maka kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 3 dikurang dengan 1. Maka pada bagian sebelah sini kita tutup hanya 3 bagian saja. Kita tutup dengan menggunakan kertas berwarna putih. 1, 2, 3. Karena bagian sini sudah tertutup 3 bagian, maka di sebelah sini kita tutup 1 bagian. Selanjutnya untuk mencari hasilnya, yaitu kita tinggal mengurangkan saja 3 dikurang dengan 1. Jadi untuk hasil akhirnya itu adalah 2/4. Maka pada kertas ini kita tutup 2 bagian. 1, 2. Jadi begini cara operasi pengurangan pecahan dengan menggunakan alat peraga.
Perkenalkan, nama kakak Walid dengan NIM A4012029. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi 6/8 kurang 2/8. Nah, kita langsung cara pengerjaannya. Baik. Di sini sudah tertulis 6/8 kurang 2/8 sama dengan 6 di sini sudah ada kotak yang berisikan bola, yaitu kotak pertama ada 6 bola dan kotak kedua ada 2 bola. Nah, cara pengerjaan ialah 6 dikurang sama 2, hasilnya 4. Nah, ini kan penyebutnya sama 8. Jadi 6/8 kurang 2/8 yaitu 4/8. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam kotak ini ada 6 bola, yaitu kita kurang dengan 2, 1, 2. Nah, hasilnya 4. Nah, adapun hasil dari 6/8 kurang 2/8 yaitu 4/8. Nah, 4/8 ini bisa disederhanakan dengan cara mengurangi bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang operasi pengurangan pecahan dengan menggunakan pecahan dengan penyebut yang sama. Perkenalkan, nama saya Herunisa Isbaja, NIM A401201191. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat. Baiklah, pertama-tama saya mengumpamakan atap kuning sebagai negatif dan atap coklat sebagai positif. Untuk melanjutkan ke perkalian, kita harus mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, jika atap bertemu berlainan warna, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, jika atap bertemu dengan warna yang sama, maka hasilnya adalah positif. Baik, tadi kita sudah ketahui atap kuning adalah negatif dan atap coklat adalah positif. Kita ambil contoh, negatif 4 dikali dengan positif 4. Hasilnya adalah 16. Untuk mengetahui positif atau negatif, kita kembali lagi ke syarat-syaratnya. Jika atap yang bertemu berlainan warna, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 4 dikali dengan positif 4 adalah negatif 16. Contoh kedua, kita sudah ketahui ini atap coklat adalah positif. Kita ambil contoh 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk mengetahui positif dan negatifnya, kembali lagi ke syarat-syaratnya. Jadi bisa kita lihat dia masuk ke syarat kedua. Jika atap yang bertemu dengan warna yang sama, maka hasilnya adalah positif. Jadi 3 dikali 2 hasilnya positif 6. Perkenalkan, saya atas nama Miftah Ahmad Buhari Lapabandem, Stambuk A401201187 kelas E. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin memaparkan video pembelajaran
pembagian bilangan bulat beserta penggunaan alat peragam. Di sini saya akan menggunakan kartu positif dan kartu negatif. Sebelum masuk ke contoh soal dan penggunaan alat peragam, sebaiknya kita mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu. Baiklah, syarat yang pertama, jika kartu bertemu berlainan warna, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, jika kartu bertemu sama warna, maka hasilnya adalah positif. Baiklah, dari syarat-syarat tersebut, bahwa kita terlebih dahulu menyepakati kartu berwarna hijau menandakan positif dan kartu berwarna merah menandakan negatif. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu -6 dibahagi 3. Baiklah, kita masukkan kertas yang berwarna merah sebanyak 6 yang menandakan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya kertas yang berwarna hijau yang menandakan positif sebanyak 3. 1, 2, 3. Untuk menentukan hasilnya, kita bagi sama rata ke dalam 3 bagian. 1, 2, 3. Dan hasil dari -6 bahagi 3 adalah 2. Mengapa hasilnya bisa 2? Karena tiap bagian kertas yang berwarna merah memiliki 2 bagian, yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka hasil dari -6 dibahagi 3 adalah 2. Untuk menentukan positif atau negatifnya, kita kembali lagi pada syarat yang tadi. Syaratnya di sini yang pertama adalah jika kartu bertemu berlainan warna, maka hasilnya adalah negatif. Maka jadi -6 dibahagi 3 sama dengan -2. Karena jika kartu bertemu berlainan warna, maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah -6 bahagi 3 sama dengan negatif 2.